Slide saya mengatakan soal situasi demokrasi Indonesia. Poin pertama ingin saya sampaikan. Dan yang pertama kali ingin saya berikan sebagai poin diskusi kita nanti adalah soal yang namanya substansi demokrasi. Sebenarnya demokrasi itu apa sih? Mungkin ya kita semua dapat dari SD tuh demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Benar nggak begitu? Konsepnya ya, konsepnya. Dan secara mendasar memang itulah demokrasi. Nah, tapi kemudian konsep yang kayak jargon satu baris tuh dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, itu kan harus diturunkan. Kalau dalam ilmu yang saya pelajari sejak S1 itu yang namanya hukum tata negara. Kalau Ibu Valina dan kawan-kawan Puskapol pasti ilmu politik begitu ya pendekatannya. Tapi sama aja bahwa apa yang namanya konsep dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat supaya bisa operasional dia akan diturunkan jadi lembaga, jadi prosedur. Nah, tapi karena demokrasi makin kompleks dari yang dibayangkan oleh orang-orang zaman dulu, filsuf-filsuf Platon, Socrates dan lain sebagainya, semuanya jadi lebih kompleks. Sehingga ketika dia dioperasionalkan, jadi begitu banyak lembaga, kita bicara DPR, DPD, DPRD, lembaga kepresidenan, nanti banyak lagi di bawahnya, lembaga-lembaga negara independen, seperti Ombudsman, seperti Komnas HAM, dan lain sebagainya. Nah, repotnya adalah seringkali kemudian kita terjebak pada apa yang sifatnya prosedural itu. Terjebaknya maksud saya gini, kalau misalnya ibu dan bapak, ibu-ibu, saya kebiasaan ngomongnya gitu langsung otomatis. Ibu-ibu ingat demokrasi indeks 2023, kita itu kan dikatakan sebagai flawed democracy. Nilainya adalah 6,53, rankingnya 56 dari 167. Nah, jadi yang ingin saya tampilkan dari peta itu bukan sekedar ranking kita, tapi ada skor yang membuat skor kita seperti itu. Ada penilaian-penilaian, maksud saya, yang membuat skor kita seperti itu. Dan dari situ saya ingin menunjukkan bahwa di dalam skor itu ada electoral process and pluralism. Nilai kita 1-10 itu 7,92. Functioning of government, nilai kita 7,86. Bagus-bagus ya, ibu-ibu. Saya sebagai dosen, saya baru submit nilai ujian nih. Jadi pas baca ini rasanya, wah bagus nih. Political participation 7,22, bagus. Political culture 4,38. Civil liberty 5,29. Dari gambar yang saya taruh di PowerPoint itu, yang ingin saya sampaikan adalah demokrasi bukan sekedar datang nyoblos pemilu. Tapi kita sering terlena di situ. Oh, udah beres pemilu, ya sudah, terserah. Orang-orang yang dipilih akan memutuskan seperti apa. Nah, saya punya 2 catatan paling tidak soal apa yang terjadi dengan situasi demokrasi Indonesia terkini. Situasi satu adalah terputusnya relasi antara warga dengan wakilnya. Nah, ini kan saya sengaja ya, saya kasih provoking thoughts gitu. Maksudnya mungkin ibu-ibu boleh nggak setuju, sangat boleh, makanya nanti kita diskusikan. Tapi sebenarnya sudah ada gejala-gejalanya yang bisa menunjukkan bahwa wakil-wakil rakyat sebenarnya semacam putus hubungan dengan orang-orang yang diwakilinya. Gejalanya apa? Misalnya banyak RUU yang tidak partisipatif dan tertutup. Ibu-ibu, saya kira kita semua paham bahwa sekarang ini di DPR lagi dikebut beberapa RUU yang akan dibahas. Saya nggak tahu karena ibu-ibu tentu saja orang-orang partai politik, orang-orang politik mungkin lebih terupdate ketimbang saya. Tapi saya dan kawan-kawan masyarakat sipil itu baru tahu belakangan soal RUU TNI, RUU Polri, RUU Kementerian Negara, RUU One Team Press, RUU apalagi kebebasan pers penyiaran ya. Kemudian ada RUU revisi Undang-Undang MK. Bahkan jangan-jangan kita sama-sama nggak tahu. Ibu-ibu tahu nggak? Lagi dibahas RUU tentang rencana pembangunan jangka panjang 25 tahun.
Kita kan sering protes nih, mana nih nggak ada GBHN katanya gitu. Saya nggak setuju GBHN ya Ibu Bapak. Menurut saya kita sudah punya yang namanya sistem perencanaan pembangunan nasional itu cukup dan sangat baik dalam konteks yang sekarang dengan segala operasionalisasinya. Salah satunya adalah rencana pembangunan jangka panjang 25 tahun yang lagi dibahas. Pentingnya luar biasa. Kan sering ngeluh semuanya nih. Kok nggak sinkron katanya pembangunan? Terus marah-marah katanya karena nggak punya GBHN. Padahal ada, tapi saya belum pernah baca RUU itu sampai sekarang. Kalau rencana pembangunan jangka menengah yang 5 tahunan dilibatkan tuh, bahkan dari tahun lalu ya, biasa tuh menjelang Pilpres tuh biasanya ada yang namanya draft teknokratik itu teman-teman Mbak Messi dan kawan-kawan kita sering dilibatkan ya, RPJM. Tapi RPJP 25 tahun. Saya baru tahu minggu lalu pas lagi diskusi sama Mbak Rieke Diah Pitaloka sama beberapa orang di Partai Nasdem waktu itu rame-rame tapi. Nah itu misalnya ya, jadi terputus. Nah kemudian kan begini, dalam logika demokrasi karena satu demokrasi dijalankan melalui wakil rakyat, yaitu diantaranya ibu-ibu. Tapi juga nggak hanya dewan kan, tapi juga pemerintah kepalanya dipilih oleh sebuah sistem pemilu, baik presiden maupun kepala daerah. Nah, kalau terputus jalur formal demokrasinya, ada yang namanya kaki-kaki lain dari sistem demokrasi, yaitu masyarakat sipil. Tapi apa yang terjadi ketika alternatif itu dimajukan, yaitu masukan dari masyarakat sipil, ruang partisipasi juga ditutup. Wah, ceritanya nih sudah panjang, tapi nanti kita bolehlah diskusikan lagi, biar habis dulu materinya. Nah, kemudian next situasi kedua adalah kekuasaan minim kontrol. Ibu-ibu mohon biar nggak panjang-panjang, saya kebetulan nulis di majalah Tempo edisi 10 tahun Presiden Jokowi, dan catatan saya adalah kekuasaan minim kontrol ini justru dilakukan melalui instrumen hukum. Saya di situ menggunakan kacamata yang namanya autocratic legalism untuk bilang bahwa autokratisme as opposed to democracy itu kan autokrasi demokrasi. Jadi kekuasaan yang tunggal dalam arti dia tidak dikontrol seperti halnya demokrasi. Demokrasi kan soal akuntabilitas kepada warga. Makanya dia dibilang demokrasi, demosnya. Tapi kalau autokrasi dia minim atau bahkan tidak ada kontrolnya. Nah, sesungguhnya kita sedang melihat itu semua. Dan semuanya, sedihnya saya sebagai orang hukum adalah semua dilakukan melalui instrumen hukum. Jadi kalau pertanyaannya, itu legal nggak ya? Legal. Undang-undangnya sah nggak ya? Oh sah, kalau hanya lihat prosedurnya yang sangat umum begitu ya. Tapi kalau dilihat apakah dalam proses itu partisipatif atau tidak, ayo kita boleh berdebat. Datanya kami punya semua. Jawabannya adalah tidak partisipatif. Dan akibatnya adalah begitu banyak yang dari RUU itu atau dari undang-undang itu yang ternyata punya dampak negatif, terutama pada perempuan dan kelompok rentan lainnya. Hanya adalah dampak situasi itu pada perempuan kelompok rentan apa? Nah, satu, ibu-ibu sumber daya dikuasai oleh segelintir elit. Jadi dampak kebijakan pada kelompok marginal itu dipinggirkan, betul. Padahal satu hal nih yang nanti saya kira nanti kita bisa diskusi banyak sekali. Kebijakan itu punya dampak berbeda pada kelompok dan situasi yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita nyari-nyari pakai kontrol F pada sebuah ranperda atau RUU, kontrol F perempuan, mungkin nggak ketemu. Jadi mungkin kita mikirnya, oh tidak diskriminatif. Tapi bahkan ketentuan mengenai misalnya secara umum tidak boleh ada, ini beneran ya, pernah ada, saya kira sudah 19 tahun yang lalu, untungnya sudah dicabut, ada perda pelarangan pelacuran di Tangerang. Isinya cuma setiap orang yang diduga pelacur dilarang ada di jalanan, pasar, tempat keramaian, dan seterusnya. Ini beneran, karena saya sering pakai itu untuk training. Saya ngasih training legislatif drafting untuk perspektif perempuan. Nggak ada kata-kata
perempuan di situ. Nggak ada kata-kata perempuan nggak boleh pulang malam, nggak ada. Tapi waktu ditegakkan, apa yang terjadi? Penegak hukum, laki-laki ataupun perempuan, kalau mikir pelacur, mikirnya laki atau perempuan? Perempuan. Interpretasinya luas sekali, dan ternyata dibilang nggak boleh ada di keramaian segala macam, terjadi real, ibu-ibu pulang karena shift kerjanya malam. Kan kadang-kadang kalau perempuan yang tidak seperti kita-kita yang alhamdulillah baik nasibnya begitu ya, kadang-kadang banyak orang yang tidak punya pilihan, harus shift malam, pulang jam 10 malam, nunggu dijemput suaminya di pinggir jalan. Ditangkap ibu-ibu oleh Satpol PP. Kenalah dia. Kami punya dokumentasinya dan kalau di Google sebentar pasti ketemu. Tapi itu contoh bahwa kebijakan itu bisa punya dampak yang berbeda pada kelompok yang berbeda. Kebijakan semua orang berhak untuk menggunakan fasilitas pengadilan misalnya. Netral kan? Bagus kan? Tapi operasionalnya, apakah pengadilan punya rem misalnya? Buat orang yang harus pakai kursi roda. Misalnya gitu. Jadi kadang-kadang banyak sekali kebijakan yang kayaknya netral, tapi ternyata dia dampaknya berbeda. Nah, akibat dari situasi yang tidak partisipatif, keterputusan hubungan adalah kesenjangan kualitas hidup dan akses pada keadilan semakin lebar. Korupsi politik. Next slide lagi. Jadi korupsi politik, Ibu dan Bapak, Ibu-ibu, korupsi ini kan sebenarnya kan secara hakikatnya pasti sifatnya politis ya. Karena kan korupsi itu mungkin sederhananya adalah dia mencuri, tapi alat mencurinya adalah kekuasaan. Alat mencurinya adalah wewenang. Jadi dengan sendirinya korupsi itu sifatnya politik. Tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa korupsi politik itu adalah soal bagaimana ada suatu wilayah dalam birokrasi dan pengambilan keputusan yang urusannya pada pelayanan publik yang kemudian digunakan sedemikian rupa atau disalahgunakan untuk kepentingan sebagian orang. Nah, next slide, bentuk-bentuknya adalah yang oranye tuh sebelah kanan, korupsi untuk akumulasi dan sumber daya ekstraktif. Ya, misalnya ya, ini kita bisa lihat, ini kan yang namanya state capture corruption ya, Ibu dan ibu-ibu sekalian. State capture corruption misalnya, coba cek siapa yang mendapat keuntungan langsung dari direvisinya Undang-Undang Minerba yang hanya selesai dalam waktu 6 hari. Misalnya, coba cek, literaturnya sudah banyak. Siapa yang ngambil keuntungan langsung dari Undang-Undang Cipta Kerja yang isinya sebenarnya satu undang-undang mengubah 78 undang-undang lainnya. Itu juga kajiannya sudah banyak, termasuk kami sudah bikin kajian khusus mengenai undang-undang itu. Nah, jadi bentuk-bentuknya misalnya suap dari sektor privat, ya komisi, biaya-biaya yang dikenakan pada sektor privat, penggunaan fasilitas pajak, dan lain sebagainya bisa dilihat di depan. Nah, next slide, bentuk yang kedua adalah bentuk-bentuk korupsi untuk mempertahankan dan memperbesar kekuasaan. Mulai dari cara-cara membuka dan merawat jaringan politik, ya jadi patron klien network, terus juga membeli keputusan politik dewan, pengadilan dan lembaga pengawas seperti KPK, belum lagi membeli media dan kelompok-kelompok masyarakat sipil. Itu sebenarnya bentuk-bentuk korupsi untuk mempertebal dan mempertahankan kekuasaan. Nanti lengkapnya bisa dibaca sendiri. Nah, tantangan terbesarnya paling tidak ada 3. Next slide. Pertama, bagaimana ternyata yang mungkin saya percaya nih, KPPI, ibu-ibu, kompas moralnya pasti masih berfungsi semua. Benar nggak? Pasti, saya yakin. Kompas moral nih yang saya bicarakan. Jangan lepasin dulu prosedur hukum. Kompas moral. Kita tahu bahwa ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Pakai kompas moral. Tapi repotnya, ibu-ibu, hukum ternyata karena autocratic legalism itu seringkali tidak sesuai dengan kompas moral kita. Etik itu dipinggirkan. Kita bisa berdebat berbusa-busa, salah nggak nepotisme yang dilakukan dalam pemilu maupun pilkada. Kompas moral kita akan bilang salah. Tapi Mahkamah Konstitusi bilang, oh nggak apa-apa.
Karena nggak ada undang-undang yang mengatur secara tekstual apa yang namanya nepotisme. Maka kata Mahkamah Konstitusi, ya sudah, nggak apa-apa. Bansos salah atau enggak? Menurut Mahkamah Konstitusi salah. Tapi dia bilang lagi, saya udah baca putusannya lengkap. Kalau mau baca tulisan saya juga sudah saya publish di majalah Tempo untuk menganalisis putusan itu. MK bilang salah loh, ada pembagian bansos untuk pork barrel politics. Tapi MK dalam putusannya dia juga bilang itu salah secara etik. Tapi dia tidak melanggar teks hukum. Itu tantangan besar kita. Karena ternyata harusnya etik dan moral di atas hukum. Tapi di negeri ini ternyata dianggap di bawah teks undang-undang. Tantangan pertama. Tantangan keduanya legalisme. Kita sendiri bersembunyi di balik yang namanya legalisme itu dan banyak aktor yang kebal hukum. Karena ini meringkas semua yang saya bicarakan. Pertama, situasi terkini demokrasi Indonesia, yaitu keterputusan warga dan kekuasaan minim kontrol, itu membuat kebijakan tidak ramah pada perempuan dan kelompok rentan lainnya. Yang kedua, kesimpulan kedua, korupsi politik sangat besar dan perempuan menjadi subjek, objek, sekaligus pihak terdampak. Ini adalah situasi yang harus kita hadapi bareng-bareng. Dan terakhir, tantangan besar bagi perempuan dalam politik ada pada minimnya pemahaman gender di kalangan partai politik. Benar nggak? Nanti saya kira ibu-ibu yang lebih tahu daripada saya. Tapi ini banyak studinya, termasuk oleh Puskapol. Tapi nanti kita bahas lagi sama-sama. Dan mohon maaf ya, tapi kan sebagian politisi perempuan itu juga banyak yang tidak mewakili secara substantif. Perwakilan kan ada substantif, ada simbolik. Simbolik tuh lihat jenis kelaminnya aja. Oh, jenis kelamin perempuan ada segini gitu. Tapi apakah dia secara substansi mewakili perempuan, memperjuangkan hak-hak perempuan? Nah, itu juga tantangan buat kita, sehingga pasti butuh kerja bersama dari kita-kita nih, perempuan di berbagai partai politik dan kami juga yang di luar partai politik, untuk bongkar bersama-sama, satu internal partai politiknya, nah how-nya nanti kita bisa diskusikan bareng-bareng, tapi juga yang kedua untuk membongkar sistemnya, yang bikin kita terkunci, dan salah satunya adalah sistem politik yang saya sebut maskulin. Maskulinnya di mana? Ya misalnya kalau ibu-ibu agak susah mau rapat malam, maksud saya mau rapat karena rapatnya malam, penuh lagi banyak orang rokok, misalnya gitu ya. Terus harus mikirin, aduh besok anak saya bawa bekal apa? Pagi-pagi tidak ramah perempuan. Belum lagi jokesnya ya ibu-ibu. Jokes, sering ketemu nggak jokes yang seksis? Sering ya? Dikirimin di WhatsApp grup, mungkin dikirimin stiker-stiker yang mengobjektifikasi fisik perempuan, misalnya gitu. Kan kita risih. Kalau saya sih suka saya marahin kalau ada di grup yang banyak bapak-bapaknya. Nah, tapi bayangkan dunia politik harusnya tidak seperti itu. Tapi itulah yang terjadi, itu yang mesti kita bongkar salah satunya.